Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo dari TNG Farm di Klaten. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang banjir kambing domba impor. Nah, para peternak apakah harus hanyut atau ikut? Supaya jelas, Anda saksikan video ini sampai selesai ya, supaya Anda bisa menentukan pilihan Anda dengan tepat. Jika Anda merupakan peternak yang selalu mengikuti perkembangan terkini dari melihat di YouTube yang diupload oleh para YouTuber setiap hari, maka rekan-rekan peternak pasti akan melihat sebuah fenomena yang baru. Fenomena tadi adalah banjir kambing domba impor. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Anda kemudian terkilik, terstimulus, ingin membeli, ingin mengikuti arus, ataukah Anda bertanya-tanya apakah fenomena banjir kambing domba impor ini adalah suatu hal yang harus Anda ikuti atau hanya Anda tonton dari jarak jauh? Kambing impor yang banyak masuk saat ini adalah kambing Saanen. Kemudian ada kambing Alpin. Keduanya adalah breed atau jenis dari kambing perah. Aslinya sih dari Swiss, tetapi banyak diimpor dari Australia. Kemudian untuk pedagingnya ada kambing Boer. Kambing Boer ini aslinya dari Afrika Selatan di daerah Boer sana, tetapi banyak dikembangkan di Australia dan para importir Indonesia mengimpornya dari Australia karena lebih dekat. Kemudian untuk domba ada Dorper, ada Awasi, dan ada Suffolk. Suffolk atau Suffolk kalau kita lihat di penulisannya. Ini adalah genre atau breed atau jenis domba yang memang terkenal karena dagingnya. Bahkan untuk Awasi ini selain pertumbuhan dagingnya cepat juga menghasilkan susu yang banyak. Nah, kemudian yang menjadi menarik dan perhatian adalah bahwa kambing domba impor yang saya sebutkan tadi begitu sampai di Indonesia harganya tidak kurang dari 30 juta rupiah. Lebih mahal dari sapi. Aslinya sih kalau di luar negeri harganya cuma sekitar $300, tetapi karena biaya-biaya impor, biaya-biaya pengapalan dan lain sebagainya, harga di Indonesia kemudian menjadi mahal sekali, 30 juta lebih. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi seperti di bagian awal adalah apakah kita sebagai peternak harus ikut rame-rame membeli pejantan impor tadi untuk kebutuhan kandang kita. Nah, seperti yang kita ketahui, seringkali kita nggak sadar bahwa kita harus meletakkan segala sesuatunya dari konteks tujuan kita beternak. Kalau tujuan Anda beternak adalah hobi, saya tidak akan komen apapun itu. Itu adalah terserah Anda dan terserah keuangan Anda. Karena tidak akan memperhitungkan untung dan rugi dari uang yang Anda keluarkan. Tetapi kalau tujuan Anda beternak adalah untuk berbisnis, menghasilkan keuntungan, tentu saja semua investasi yang Anda keluarkan harus dihitung dengan cermat agar kemudian investasi tadi bisa kembali. Nah, oleh karena itu coba kita buat perhitungan dengan menggunakan perhitungan-perhitungan bisnis untuk kemudian melihat plus minus dari domba dan kambing impor
jika kita mau ikut membelinya. Seperti yang kita ketahui bahwa domba atau kambing impor tadi biasanya kita akan beli yang pejantan. Seperti yang saya sebutkan tadi, harganya adalah 30 juta ke atas. Nah, durasi waktu untuk bisa berproduksi dan kemudian kita menjual, artinya dari mulai kita mendatangkan dan kemudian kita bisa menjual cempenya, saya perhitungkan kurang lebih waktu produksinya adalah 18 bulan. 18 bulan ini adalah dari masa kita mengawinkan, kemudian bunting, dan kemudian pembesaran, sehingga kemudian kita siap menjual cempe dari hasil produksi pejantan kambing dan domba impor tadi. Nah, jika misalnya Anda menyediakan babon 30 ekor dengan productivity ya, kalau saya bicara productivity ini dengan tingkat kelahiran dan kematian kita buat sederhana aja. Ya, dari 30 ekor babon kita akan mendapatkan 1 ekor cempe F1 yang hidup sampai kemudian bisa dijual misalnya di usia 6 bulan. Artinya selama 18 bulan Anda akan bisa menghasilkan 30 ekor cempe F1. Karena harus menanggung biaya investasi 30 juta dari pejantan, maka agar break even point, kembali modal nih, maka cempe F1 usia 6 bulan tadi harus mendapatkan beban tambahan 30 dibagi 30 juta dibagi 30 ekor. Jadi per ekor harganya harus 1 juta lebih mahal daripada kalau kita menggunakan pejantan lokal. Kalau misalnya cempe lokalnya harganya sekitar 1 juta, maka cempe F1 harganya harus lebih dari 2 juta. Jika jumlahnya 30 cempe dan harus menanggung 1 juta, tentu saja menjadi agak berat. Lain halnya jika kemudian kita bisa menyediakan babon 60 ekor, sehingga kemudian cempe yang diproduksi adalah 60 ekor cempe. Sehingga dengan demikian cempe F1 yang jumlahnya 60 tadi hanya menanggung biaya 500.000 per ekor. Dengan demikian, jika misalnya harga cempe biasa usia 6 bulan 1 juta, Anda harus menjual cempe F1 Anda seharga 1,5 juta lebih. Hitungan ini lebih masuk akal daripada yang sebelumnya tadi, yang harus dijual dengan harga 2 juta lebih. Apalagi, kemudian biaya yang harus kita tanggung ini. Artinya bahwa minimal kita jika ingin membeli pejantan kambing dan domba impor, minimal kita harus memiliki babon 60 ekor. Nah, babon 60 ekor ini yang nanti secara bergilir, misalnya satu periode kawin 20 ekor, atau kita buat 30-30, sebanyak 60. Jika misalnya biaya pengadaan babon yang sedengan ya, 2,5 juta per ekor, maka untuk biaya babon indukan sendiri sekitar 150 juta ditambah dengan FB-nya 30 juta. Jadi hampir 200 juta sendiri untuk pengadaan dari ternaknya. Belum lagi biaya kandang, misalnya biaya kandang untuk 60 ekor 100 meter persegi ya. Dan per meternya kita hitung misalnya 500.000 per meter sudah 50 juta. Kemudian yang harus Anda ingat adalah biaya operasional. Karena biaya operasionalnya ini harus kita tanggung karena selama hampir 18 bulan kita belum menerima penerimaan dari hasil usaha kita. Karena harus menunggu dulu cempenya cukup besar, usia 6 bulan untuk bisa dijual. Nah, misalnya biaya operasionalnya adalah 5.000 per ekor per hari dengan total 60 ekor, maka kurang lebihnya per hari adalah 300.000. Itu adalah biaya pakan
sekitar 2.000-3.000 ditambahkan dengan biaya tenaga kerja, biaya obat, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian di dalam waktu 1 bulan itu biaya yang keluar sekitar 10 juta. Kalau dikalikan 18 artinya ada 180 juta. Sehingga total untuk dapat membeli dengan harga yang ekonomis atau keekonomiannya bagus, maka kita harus memiliki modal paling enggak sekitar 200 tambah 50, 250 ditambah hampir 200 lagi, jadi sekitar 300 sampai dengan 350 juta. Tentu ini bukan pilihan yang tepat buat rekan-rekan peternak pemula dengan modal yang terbatas. Jadi kalau rekan-rekan, menurut saya ya, ini bisa salah juga bisa benar. Kalau rekan-rekan hanya memiliki ternak dengan jumlah babon di bawah 30, apalagi di bawah 20 ekor, jika Anda membeli kambing impor pejantan, hitungannya nggak akan masuk. Yang terjadi Anda akan kekurangan cash flow pendapatan, bahkan investasinya menjadi terlalu besar. Nah, bagaimana solusinya jika Anda tetap ingin memiliki atau kepingin nih memiliki kambing dan domba dengan kualitas genetik yang bagus? Nah, solusinya sebenarnya hanya perlu bersabar. Itu yang pertama, menunggu apa? Menunggu harga turun. Ini terkait dengan ilmu ekonomi paling sederhana, namanya adalah supply and demand. Jika supply impor itu makin banyak orang yang pelihara kambing dan domba impor, kemudian mereka kawinkan, punya anakan, maka lama-kelamaan harganya akan turun, termasuk untuk yang full blood yang lahir di Indonesia. Harganya pasti akan turun dari waktu ke waktu. Atau kemudian kalau Anda nggak tahan gitu ya, Anda bisa membeli anakannya, baik itu yang F1 sampai dengan F3 yang harganya masih terjangkau, atau bahkan pejantan yang cross, anakan filial ya, itu juga cukup bagus. Karena tujuan kita sebenarnya, kalau kita bukan hobi, adalah bisnis. Jadi apapun itu yang kemudian memberikan margin, keuntungan yang terbaik buat kita, itu yang kita lakukan, bukan karena gengsi, keinginan, atau hobi. Pejantannya bagaimana? Pejantannya tadi selain kita membeli yang cross, F1, F3, kita juga bisa mencari pejantan lokal yang berkualitas, harganya terjangkau di bawah 10 juta, bahkan ada yang di bawah 5 juta. Jadi bagi saya, kita harus kembalikan lagi nih, kita beternak itu di dalam konteks untuk berbisnis, mencari keuntungan, atau dalam konteks untuk hobi. Kecuali Anda adalah pemodal yang besar, yang modalnya cukup banyak, sehingga siap menanggung biaya investasi dan kemudian juga biaya operasi yang cukup besar. Itu pun dengan catatan bahwa manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen kelahiran, manajemen penjualan atau pemasaran, semuanya sudah dilakukan dengan baik. Oke, cukup sekian ya teman-teman sharing saya tentang fenomena banjir kambing dan domba impor yang sekarang terjadi atau banyak terjadi di Indonesia. Nah, silakan Anda menentukan pilihan Anda berdasarkan plus minus dari yang sudah saya ungkapkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sukses buat Anda semua.